Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah. Kali ini saya akan berbagi sebuah pantangan yang harus kita jauhi, khususnya bagi seorang istri. Dan dimana apabila kita melanggar aturan yang ada 14 ini, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah, sebelum saya memberikan apa-apa saja poin-poin yang akan termasuk di dalam larangan tersebut, maka silahkan terlebih dahulu tekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan, agar nantinya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan ilmu-ilmu tentang kajian-kajian doa harian dan juga ilmu-ilmu tentang agama Islam. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mari kita kaji ya, apa-apa saja yang termasuk larangan Allah yang apabila kita lakukan akan mendapatkan ganjaran yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam sudah mengatur semuanya tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Firman-firman Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Sekarang tidak sedikit dijumpai seorang istri yang membangkang kepada suaminya, kelakuan tidak baik terhadap suaminya, bahkan ada sampai memaki suaminya. Padahal suaminya merupakan seseorang pria yang soleh, baik akhlaknya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan mereka kufur." Ditanyakan, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau bersabda, mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, "Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu." Ini merupakan hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, berikut ini ulasan dosa seorang istri terhadap suami yang menjerumuskan istri ke dalam neraka jahanamnya Allah. Hal yang pertama, mengabaikan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, seandainya seorang suami memerintahkan satu pekerjaan berupa memindahkan bukit merah ke bukit putih atau sebaliknya, maka tiada pilihan bagi seorang istrinya selain melaksanakan perintah suaminya. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, poin yang kedua adalah menentang perintah suami. Di dalam rumah tangga sudah kewajiban seorang istri untuk mematuhi suami dan taat kepada suami. Istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan ataupun suruhan, asal masih dalam hal kebaikan dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Sahabatku semuanya, ini merupakan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya seorang istri tidak boleh melakukan sesuatu hal apapun sebelum ia menunaikan kewajibannya terhadap seorang suami. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, hal yang ketiga adalah menolak untuk bergaul dengan suami ataupun hubungan suami istri. Di dalam Islam, seorang istri yang menolak ajakan suami untuk bergaul berarti seorang istri tersebut membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, poin yang keempat, tidak menemani suami ketika tertidur ataupun saat akan tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah, jangan pernah kita ketika datang orang tua kita, lalu kita langsung karena orang tua kita datang ataupun saudara kita datang, kita tidur dengan saudara kita. Kita harus terlebih dahulu meminta izin kepada suami, dan apabila memang suami tidak keberatan, maka kita boleh tidur semalaman dengan anak ataupun dengan orang tua ataupun dengan saudara kita. Karena apabila tanpa izin suami ataupun suami merasa keberatan, maka itu merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, poin yang kelima adalah memaksa dan memberatkan beban suami dalam mencari nafkah. Kewajiban suami adalah mencari nafkah ataupun rezeki yang halal untuk memenuhi kecukupan rumah tangganya. Tugas seorang suami hanyalah mencari, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya, baik sedikit maupun banyak. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, poin yang keenam adalah tidak mau ataupun tidak pernah berdandan di depan suami. Di dalam ajaran Islam, istri hanya diperbolehkan berdandan untuk suaminya, mempercantik diri untuk suaminya, atau berhias hanyalah kepada suaminya saja, sehingga suami semakin cinta dan sayang kepada istri dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, poin yang ketujuh adalah menjerumuskan suami ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke dalam hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke dalam nerakanya Allah. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, poin yang ke-8 adalah mengesampingkan kepentingan suami karena adanya kepentingan yang lain. Ini langsung dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ujarnya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mempunyai hak paling besar terhadap seorang wanita? Sabdanya, suaminya. Saya bertanya, siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang lelaki? Jawabnya, ibunya. Hadis riwayat Bazzar dan Hakim. Hadisnya ini hadis yang hasan. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang istri terlebih dahulu mementingkan suaminya dibandingkan ibunya atau ayahnya. Istri harus meminta izin suaminya jika ingin memenuhi kepentingan orang tua dari wanita. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, ada poin yang 9, yaitu keluar dari rumah tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari suami. Dalam Islam, seorang istri menjadi pendamping suami, di mana sudah tugasnya mengurus rumah tangga. Jika istri ingin pergi keluar rumah untuk keluar ataupun ada keperluan apapun itu, harus meminta izin dengan suami. Poin yang nomor 10, lari dari rumah suami tanpa suami tahu kemana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 golongan yang sholatnya tidak bermanfaat bagi dirinya, yaitu hamba yang melarikan diri dari rumah tuannya sampai ia pulang, dan istri yang melarikan diri dari rumah suaminya sampai ia pulang. Ini merupakan hadis riwayat Hakim dari Ibnu Umar. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, poin yang ke-11, menerima tamu laki-laki yang dibenci oleh suami. Dalam hadis, yaitu Rasulullah telah menegaskan bahwa seorang istri diwajibkan memenuhi hak-hak suaminya. Di antaranya yaitu tidak mempersilahkan siapapun yang tidak disenangi suaminya untuk menjamah tempat tidurnya, tidak mengizinkan tamu masuk bila yang bersangkutan tidak disukai oleh suaminya. Ini merupakan hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, hadis hasan yang sahih. Poin yang nomor 12 yaitu menolak jamahan dari laki-laki lain. Maka wanita-wanita yang sahih itu ialah yang taat lagi memelihara dirinya dan harta suaminya dikala suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah memeliharanya. Poin yang nomor 13, tidak mau merawat ketika suami jatuh sakit.
Seperti penjelasan di atas, kepentingan seorang suami harus didahulukan. Jika istri menolak merawat suaminya ketika ia sakit dengan alasan apapun, bahkan sekalipun orang tuanya sedang sakit juga, maka sudah kewajiban bagi seorang istri merawat suaminya. Poin yang nomor 14, puasa sunnah tanpa izin saat suami berada di rumah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang istri tidak dihalalkan berpuasa ketika suami berada di rumah tanpa izin suami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku semuanya, para perindu junahnya Allah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita saling berbagi kebaikan kepada orang lain dengan cara men-share video kebaikan ini kepada orang lain, agar satu kebaikan yang kita share kepada orang lain mendapatkan sisi baik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.